Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul qahhar, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafal mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Fitri ini, khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua, mari senantiasa kita berikhtiar untuk istiqamah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa.
wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan yang dimaksud benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 prinsip yang sangat penting. Yang pertama, ayyuta'a fala yuqsa. Seseorang yang mengaku benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus senantiasa taat kepada Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, wa yushkara fala yukfara. Orang yang benar-benar takwa kepada Allah, dia hendaklah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kecil ataupun besar nikmat tersebut, hakikatnya datang dari Allah. Maka orang yang benar-benar bertakwa, dia akan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak ingkar kepada nikmat tersebut. Yang ketiga, wa yuzkara fala yunsa. Hendaklah selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 prinsip takwa yang harus kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini semua umat Islam di berbagai belahan dunia, di berbagai penjuru dunia, senantiasa bergembira dan mengungkapkan kegembiraannya tersebut dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kalimat yang keluar dari lisan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai khatib naik mimbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri dijadikan sebagai agenda akhir dari rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan. Selalu kita jadikan rangkaian akhir dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya pada diri kita masing-masing, apa hakikat yang sebenarnya? Apa hakikat yang sesungguhnya Idul Fitri tersebut? Apakah Idul Fitri itu hanya untuk orang-orang yang memakai pakaian yang baru? Ataukah Idul Fitri itu untuk orang-orang yang memiliki kendaraan yang mewah dan harta melimpah ruah? Umar bin Abdul Aziz pernah bertutur memberikan nasihatnya untuk kita semua. Laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman khafa yaumal wa'id. Hari raya Idul Fitri atau hari raya bukanlah untuk orang-orang yang memiliki pakaian yang baru, tetapi sesungguhnya hari raya itu untuk orang-orang yang takut dengan hari pembalasan. Laisal 'aid liman tajammala birrukub, innamal 'aid liman ghufirat lahuz dzunub. Hari raya itu bukanlah untuk orang-orang yang memiliki kendaraan yang mewah, tetapi sesungguhnya hari raya itu untuk orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka bisa kita pahami bahwa hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya adalah kembali kepada fitrah dengan meraih kemenangan melalui prestasi takwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena dengan prestasi takwa inilah yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian hanyalah yang paling baik takwanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia dari bentuk fisiknya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia dari harta yang melimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia apakah laki-laki atau perempuan, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa yang telah kita tunaikan selama di bulan suci Ramadan merupakan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita supaya kita bisa meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanda-tanda seseorang mendapatkan kemenangan yang hakiki dengan prestasi takwa melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan apa saja? Disebutkan oleh salah seorang ulama, Syekh Taha Abdullah Al-Afifi, dalam kitabnya yang berjudul Ahlur Rahmah, beliau mengemukakan ada 4 tanda seseorang benar-benar meraih kemenangan yang hakiki di hari raya Idul Fitri dengan meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka hendaklah rasa takut tersebut harus tertanam di dalam jiwa kita. Di siang Ramadan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan biologis kepada pasangan. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat yang dusta, yang menyakitkan seseorang. Padahal kalau kita perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum adalah perbuatan yang halal. Berhubungan biologis kepada pasangan yang halal itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Allah melarang di siang Ramadan, maka kita tinggalkan itu semua karena taat dan patuh kepada perintah Allah yang merupakan bagian dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 hari di bulan suci Ramadan kita dididik oleh Allah untuk menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa kita, yang takutnya hanya diperuntukkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan ini atau di 11 bulan yang akan datang, hendaklah kita takut kepada Allah kalau kita melaksanakan atau melakukan larangan-larangan Allah. Kita takut kepada Allah kalau kita melanggar perintah Allah. Kita takut kepada Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah. Maka rasa takut tersebut akan menjadi pengawal kita untuk berjalan di atas syariat Islam. Dan kabar gembiranya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah maka dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa dia akan mendapatkan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut di saat akan menghadap Allah, maka disediakan baginya 2 surga. Surga yang pertama menurut ahli tafsir dia akan mendapatkan kebahagiaan selama hidup di dunia. Dan surga yang kedua yaitu surga yang hakiki ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wal amalu bit tanzil. Seseorang yang berhasil meraih kemenangan yang hakiki dengan predikat takwa di bulan suci Ramadan,
dia beramal berdasarkan tuntunan kitab suci Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Bulan Ramadan sering disebut oleh para ulama dengan syahrul Quran, karena di bulan Ramadan diturunkan pertama sekali kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkan pertama sekali ayat suci Al-Quran. Fungsinya hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka kita semua dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mata kita selalu memandang Al-Quran, lisan kita selalu menyebut Al-Quran. Bahkan di malam-malam hari Ramadan, masjid-masjid, musalla-musalla, langgar-langgar dan tempat ibadah kaum muslimin semuanya bersahut-sahutan membaca kitab suci Al-Quran. Kita semua paham bahwa dengan membaca satu huruf saja di dalam kitab suci Al-Quran akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa lam mimun harfun. Tidak dikatakan ketika seseorang hamba menyebutkan kalimat alif lam mim satu huruf, tetapi lam itu satu huruf di sisi Allah, mim itu satu huruf di sisi Allah, alif itu satu huruf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang hamba menyebutkan kalimat alif lam mim di dalam membaca Al-Quran, maka dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala 30 kebaikan yang akan ia dapatkan. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain, Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada seorang hamba yang senantiasa membacanya, yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran untuk memberikan syafaatnya. Ini merupakan motivasi bagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca kitab suci Al-Quran sembari kita memahami isi kandungannya sebagai undang-undang di dalam kehidupan kita, supaya kita semua bisa meraih predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ciri yang kedua. Tanda yang ketiga, seseorang meraih kemenangan yang hakiki di hari raya Idul Fitri ini melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan, hendaklah ar-ridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Maksudnya ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita atur hawa nafsu kita terhadap hal-hal yang akan membatalkan puasa. Maka di akhir Ramadan atau di 11 bulan yang akan datang, hendaklah kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita terhadap sesuatu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka ketahuilah, pahamilah, itulah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi cita-cita kita tidak dikabulkan oleh Allah karena sesuatu itu tidak baik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan tetapi Allah tidak memberikan kepada kita, karena itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Camkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu itu tidak kalian sukai, sesuatu itu kalian benci, tetapi itulah yang terbaik untuk kalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian sangat menyukai sesuatu, boleh jadi kalian mencintai sesuatu, boleh jadi kalian mendambakan sesuatu, tetapi itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jawabannya, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu untuk kehidupan kita, sedangkan kita sama sekali tidak mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Ciri yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Dia senantiasa menyiapkan dirinya untuk hari perpisahan, yaitu ketika dia meninggal dunia nanti. Di bulan suci Ramadan, kita senantiasa dididik untuk melakukan amal-amal soleh. Setiap detik, setiap waktunya kita isi dengan amal-amal soleh. Di akhir Ramadan, kita berzakat sebagai bentuk kepedulian kita sesama makhluk. Di akhir Ramadan juga kita berinfak dan bersedekah dan lain sebagainya, sebagai bentuk melakukan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah amal soleh tersebut senantiasa kita jaga dan kita lakukan ketika Ramadan telah selesai. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita di saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwa tidak ada bekal terbaik di saat kita akan menghadap Allah kecuali dengan amal soleh tersebutlah Allah atau akan menjadi pembimbing kita ketika kita di alam kubur nanti. Yatsba'ul mayyit salasun, kata Rasulullah SAW. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu diiringi oleh 3 hal. Yang pertama, diiringi oleh keluarganya. Yang kedua, diiringi oleh hartanya. Dan yang ketiga, diiringi oleh amalnya. Harta dan keluarga akan kembali meninggalkan mayit ketika di liang kubur. Akan tetapi yang satu akan menemaninya, itulah amalnya. Baik amal baik maupun amal buruk akan kekal menemani seseorang ketika dia meninggal nanti. Jika amal soleh banyak dia lakukan, maka insya Allah kebahagiaan di alam kubur dan di akhirat nanti akan ia dapatkan. Tetapi jika amal buruk banyak dia lakukan dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Inilah hadirin 4 tanda seseorang mendapatkan kemenangan hakiki, meraih predikat takwa melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai pelengkap kebahagiaan kita di hari raya Idul Fitri ini, mari bersama-sama kita bukakan hati kita dengan seluas-luasnya. Kita bukakan hati kita dengan selapang-lapangnya untuk memaafkan di antara kesalahan saudara-saudara kita. Mungkin selama ini lisan kita salah dalam berucap. Mungkin selama ini tindak tanduk kita salah dalam bertindak. Maka di hari raya Idul Fitri ini, mari bersama-sama kita saling memaafkan satu di antara yang lainnya. Kepada tetangga kita, ataupun teman kerabat kita, ataupun keluarga kita, dan khususnya lagi untuk kedua orang yang telah melahirkan kita, untuk kedua orang yang telah berkorban dan berjasa di dalam kehidupan kita. Itulah kedua orang tua kita. Maka selepas sholat Idul Fitri ini, jangan dulu pergi kemana-mana. Datangi dulu rumah orang tua kita, cium tangannya, rangkul tubuhnya sebagai bentuk permohonan maaf atas semua kesalahan yang telah kita lakukan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya jasa kedua orang tua, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memerintahkan supaya engkau tidak menyembah apa-apa kecuali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna
indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Dan seandainya salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah berkata membentak mereka ataupun mengucapkan perkataan dan lain sebagainya yang akan menyakiti hati mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan penuh kasih sayang. Waghfir lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu aku kecil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pengorbanan dan jasa kedua orang tua kita, ibundah kita. Coba kita renungkan bersama-sama. 9 bulan kita tumpang rahimnya, berurai air mata, bersimbah darah, bahkan meregang nyawa untuk melahirkan kita ke dunia ini dengan doanya supaya kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Ayahanda kita berjibaku pergi pagi, pulang malam, menahan teriknya panas matahari, menahan dinginnya hujan, membanting tulang, peras keringat banting tulang untuk memberikan kita pendidikan yang layak, untuk memberikan kita nafkah, supaya kita menjadi orang-orang yang berguna, supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semua pengorbanan mereka, sungguh durhaka saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau kita meneteskan air mata kekecewaannya. Maka bahagiakan mereka, mohon maaf kepada mereka atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagai gambaran, di penghujung khutbah ada sebuah kisah yang mungkin kisah ini bisa menjadi renungan kita semua, bahwa betapa besar jasa ibu dan ayah kita, tidak akan pernah kita bisa membalas jasa-jasa mereka. Ada seorang anak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dia sudah menjadi orang yang sukses dan menjadi direktur di sebuah perusahaan yang terkemuka, yang sudah menghajikan ibunya, sudah memberikan rumah yang mewah untuk ibunya, sudah membelikan mobil dan menyediakan sopir untuk ibundanya pergi ke sana kemari. Maka suatu ketika sang anak yang sudah menjadi direktur ini berniat mengajak ibunya jalan-jalan ke Eropa. Lalu sang ibu bertanya kepada anak ini, wahai anakku tersayang, apa tujuanmu melakukan ini semua? Sang anak ini menjawab, wahai ibundaku tercinta, aku ingin membalas jasa-jasa dan pengorbanan ibu. Aku ingin membahagiakan ibu. Lalu kemudian sang ibu ini berkata, sekaligus membuat anaknya ini terkejut, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang ibu di dunia ini yang bisa dibalas pengorbanannya. Tetapi anak ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap ngotot dengan keinginannya. Tetapi saya bisa membalas jasa ibu. Baiklah kalau begitu nak, kata sang ibu ini, malam ini ibu pinta engkau untuk menemani ibu tidur pada malam hari. Sang anak ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soleh luar biasa, dia taat kepada ibunya. Lalu kemudian pada malam itu dia menemani ibunya tidur. Tepat pada jam 3 malam, sang ibu ini berkali-kali membangunkan anaknya ini. Tetapi anak ini tidak kunjung bangun juga. Terus berkali-kali ibu membangunkannya, tidak kunjung bangun juga. Lalu sang ibu mengambil air dan dipercikkanlah ke muka sang anak ini. Sang anak ini terkejut, terbelalak matanya, menatap wajah ibunya dengan tajam. Wahai ibundaku, apa yang telah engkau lakukan? Kalau begini caranya, saya tidak bisa istirahat dengan baik, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Padahal hari ini baru pukul 3 pagi. Mengapa ibu mengganggu tidur saya?
Sang ibu ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipeluknya, dielusnya sang anak yang sudah menjadi direktur ini dengan penuh kasih sayang. Lalu kemudian berucaplah ibu ini dengan penuh kasih sayang, "Wahai anakku tersayang, baru sekali ibu memercikan air ke wajahmu, tetapi engkau sudah mengeluh dengan kata-kata. Engkau sudah menatap dengan mata yang tajam kepada ibundamu. Coba bayangkan, ibundamu ini setiap malam bangun karena teriakan. Setiap malam baju ibu, pakaian ibu, kasur ibu basah karena kencingmu, karena ompolmu. Tetapi ingatlah wahai anakku, tidak sedikit pun dari lisan ibu berucap hal-hal yang akan membuat engkau celaka. Tetapi ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya di lisan ibumu ini keluar doa yang sangat ibu dambakan. Ya Rab, aku ikhlas, aku ridho. Pakaianku basah, kasurku basah, dan semuanya basah demi anakku. Aku ridho mengganti celana anakku. Tetapi ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah ia orang yang berguna. Jadikanlah dia seseorang yang menjadi penyejuk hati. Inilah doa yang selalu ibu ucapkan di setiap kali mengganti celanamu yang basah. Lalu sang anak ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersungkur bersimpuh di kaki ibunya. Wahai ibundaku, maafkan anakmu. Padahal mungkin 6 tahun, 7 tahun pakaian ibu selalu basah karena ompolku, karena kencingku. Tetapi ibu tidak pernah mengeluh. Dan hanya satu kali saja ibu mengganggu tidurku, aku sudah mengeluh. Maka sungguh aku mohon maaf kepadamu wahai ibuku tersayang. Lalu dipeluknya sang anak ini. Demikianlah bukti bahwasanya jasa dan pengorbanan seorang ibu, orang tua tidak akan pernah bisa dibalas jasanya. Engkau sediakan harta yang melimpah ruah, engkau sediakan padanya jabatan yang tinggi, maka sungguh tidak akan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orang tua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran untuk kita semua bahwa tidak akan pernah bisa kita membalas jasa kedua orang tua kita. Maka di penghujung khutbah ini, mari bersama-sama kita ingat kedua orang tua, kita doakan kedua orang tua kita. Lalu selepas sholat ini kita bermohon maaf kepada mereka berdua. Cium tangan mereka, rangkul tubuh mereka. Mohon maaf atas semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari khutbah yang singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Camkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa sesungguhnya ridha Allah terletak kepada ridha orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua kita. Maka jangan pernah
kita buat murka kedua orang tua kita. Karena apabila orang tua kita murka kepada kita, maka sesungguhnya tidak akan pernah kita bisa mendapatkan kebahagiaan selama hidup di dunia ini. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka insya Allah balasannya surga bisa kita dapatkan. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menengadahkan tangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan rangkaian ibadah salat Idul Fitri. Hari yang fitri ini kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di lapangan ini bermunajat kepadamu. Maka ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik dosa yang tersembunyi maupun yang tampak, baik dosa yang secara sengaja kami lakukan maupun dosa yang khilaf kami lakukan. Engkaulah yang Maha Pengampun. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani kami ketika kami kecil. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami di saat mereka lalai untuk mengingatmu, di saat mereka lalai di dalam mengerjakan salat, di saat mereka lalai di dalam berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kami pada hari ini bermunajat ya Allah untuk kedua orang tua kami. Jika seandainya mereka masih ada di dunia ini ya Allah, bahagiakan hidup mereka, panjangkan umur mereka di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sehatkan mereka, kuatkan fisik mereka di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak bisa membalas semua jasa dan pengorbanan untuk kedua orang tua kami. Maka dari itu ya Allah, kami hanya bisa bermunajat mendoakan mereka ya Allah sebagai bentuk bakti kami kepada mereka. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seandainya pun mereka sudah mendahului kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, luaskanlah kubur mereka, ampunilah semua dosa-dosa mereka, berikanlah mereka balasan yang terbaik, berikanlah mereka kegembiraan di alam sana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bermohon kepadamu ya Allah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah salah dan khilaf kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya selama hidup di dunia ini ya Allah, kami selalu menguras air mata karena mereka kecewa kepada kami ya Allah, itu murni kesalahan dan kehilafan kami. Maka ampuni dosa kami terhadap mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kedua orang tua kami adalah orang yang sangat kami cintai. Maka sungguh ya Allah, sangat sedih hati kami. Kami sangat tidak bisa merasakan kebahagiaan selama hidup di dunia ini kalau mereka tidak bisa bahagia hidup di dunia ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu ya Allah, seandainya mereka lalai di dalam beribadah kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin, curahkanlah hidayah ke dalam hati mereka, ketuk pintu hati mereka untuk taat kepadamu ya Allah. Jika seandainya mereka selama ini lalai di dalam salat, maka berikanlah hidayah supaya mereka mampu dan ikhlas menunaikan salat kepadamu ya Allah. Karena kami mengetahui betul ya Allah bahwa salat adalah tiang agama, bahwa salat adalah kunci utama ketika seseorang di alam kubur nanti ya Allah. Maka dari itu ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua kami yang mereka masih dalam bermaksiat kepadamu, yang mereka masih lalai di dalam mengerjakan perintahmu. Ya Allah ya Rabbal Alamin,
Kami memohon kepadamu di hari yang fitri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak begitu menyusul kami. Sekali lagi terima kasih pada jemaah Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing dan melakukan aktivitas di Idul Fitri ini selalu mendapat